Assalamualaikum. Kembali kita akan mengupas buku. Kali ini yang akan kita bahas adalah buku tentang penghancuran buku dari masa ke masa, karya Fernando Baez. Buku ini diterjemahkan oleh Mbak Lita Suryadinata. Waktu penggarapan selama 1 tahun untuk menerjemahkan buku ini, sehingga akan kita dapati bahasa yang disajikan sangat mudah kita pahami. Fernando Baez adalah seorang pustakawan sekaligus pakar perbukuan dari Venezuela. Sebuah pertanyaan yang selalu menghantui dia ketika ia sedang berada di Irak tahun 2003, ketika tentara Amerika sedang menyerbu Irak. Ia mendapati di perpustakaan Baghdad semua buku dijarah dan dibakar. Sampai tersusun buku ini, Fernando Baez harus menghabiskan waktu 12 tahun meneliti semua penyebab kehancuran dari buku, termasuk sejarah kehancurannya dari sejak mulai dunia kuno sampai ke abad 19. Di bab 1, Baez mengupas tentang kesejarahan penghancuran buku dari sejak zaman Sumeria, di mana pada tahun 1924 ditemukan 100.000 kepingan tablet, di mana di masa itu sebagai bentuk awal dari sebuah buku. Penemuan tersebut juga menguatkan bahwa di masa itulah, di masa Sumeria itulah, awal terjadinya adanya dokumen, dan di saat itu, di awal itu jugalah pertama kali dilakukan atau ditemukan adanya penghancuran dokumen atau buku. Menariknya, Baez di bab 1 memaparkan terjadinya pemusnahan atau penghancuran buku itu ditemui dalam wilayah Timur Tengah, Mesir, Yunani, kemudian Alexandria, perpustakaan Alexandria di Mesir, perpustakaan kuno lainnya di Israel, Cina, Romawi, dan beberapa wilayah lainnya. Dan unik, Plato ternyata juga pernah melakukan pembakaran buku. Pada bagian kedua buku ini juga dijelaskan tentang kesejarahan penghancuran buku dari masa Bizantium sampai ke awal abad 19, di mana perang salib juga memiliki peran terhadap penghancuran dokumen-dokumen, manuskrip, dan juga buku yang tak terhingga. Penghancuran buku itu tidak terjadi pada satu pihak, tetapi pada dua belah pihak, yaitu dari pihak Nasrani dan juga Islam. Seperti contoh, pada tahun 1108, pasukan salib juga menghancurkan perpustakaan Zahiria di Damaskus dengan memusnahkan 3 juta buku. Setahun berikutnya di Tripoli, pasukan Kristen juga menghancurkan lebih dari 100.000 buku dari perpustakaan Islam. 1453, ketika Konstantinopel jatuh ke tangan kaum muslim Turki, juga terjadi penghancuran buku yang dilakukan oleh umat Islam. Ada lebih dari 120.000 buku yang dibuang ke lautan karena dipandang tidak sejalan dengan pemikiran Islam. Selain karena perang, kehancuran buku juga dilakukan oleh pihak gereja karena dianggap isinya sesat dan bid'ah. Bukan hanya buku, ternyata pihak otoritas gereja juga membakar penulis buku tersebut. Pada tahun 1559, di bawah pemerintahan Paus ke-6, juga terjadi pemberangusan buku, di mana buku-buku yang dianggap bid'ah dan menyesatkan kandungannya masuk dalam sebuah daftar buku-buku terlarang. Buku-buku tersebut diklasifikasikan dengan mendetek ada sekitar 550 penulis yang dianggap oleh pihak gereja sebagai buku dengan pemikiran yang menyesatkan. Termasuk di dalamnya adalah Alkitab dengan bahasa lokal. Pada bagian yang ketiga, penulis juga memaparkan tentang Holocaust yang dilakukan oleh Nazi Jerman, di mana setelah ditelusuri, peristiwa Holocaust diawali oleh aksi Bibliocaust, yaitu penghancuran buku yang berisi pemikiran-pemikiran Yahudi yang tidak disukai oleh kaum Arya Nazi. Jika kita membaca pada halaman ini, maka kita akan menemui sebuah peristiwa di mana peristiwa Holocaust, pemusnahan jutaan orang-orang Yahudi ketika Perang Dunia Kedua oleh Jerman, diawali oleh Bibliocaust atau penghancuran buku-buku, di mana Jerman melakukan ritual pemusnahannya pada ribuan atau jutaan buku-buku terbitan dari Yahudi. Penghancuran situs-situs budaya dan perpustakaan di Irak menjadi sorotan dunia karena memang di sanalah ada sekitar 1 juta buku dari perpustakaan Irak musnah, di mana kita tahu bahwa Irak adalah pusat peradaban dunia dengan ilmu pengetahuan yang sangat maju saatnya, di masanya. Di mana kita tahu bahwa Irak adalah pertama kali peletakan dasar budaya membaca atau buku. Di abad modern, di tahun 1940 sampai 1941, kita nukil dari halaman 239, bahwa Amerika Serikat menyita dan memusnahkan 600 ton buku impor yang dibawa masuk lewat pantai barat. Tak lepas juga dari sejarah keindonesiaan, kita pernah mengalami satu masa di mana terjadi pemusnahan buku dan pemikiran yang dilakukan oleh pemerintah di masa lalu karena tidak sejalan dengan pemikiran pemerintah dan prinsip bernegara kita. Dengan membaca sejarah penghancuran buku yang ditulis oleh Fernando Baez, kita akan melihat bahwa sejak pertama kali buku dibuat, manusia sudah menyadari pengaruh dahsyat daripada buku yang akan mengubah pemikiran dan peradaban. Oleh karenanya, ketika sebuah negara sudah merebut negara lain dan mendudukinya, maka langkah pertama yang dilakukan setelah menduduki negara tersebut adalah memusnahkan ingatan dan budaya negara tersebut dengan cara membakar buku. Penghancurannya sangat beragam. Ada yang kita
kenal dengan penghancurannya dengan cara membakar, atau membuangnya ke lautan, atau menjadikan dia sebagai alat pembakaran, atau sebagai bungkus mesiu, atau bahkan sebagai pengganti keset. Dengan membahas tentang penghancuran buku, sebetulnya buku hancur tidak hanya akibat perang, atau pembakaran, ataupun pembuangan ke dalam lautan, tetapi faktor alami juga berpengaruh, di mana di dalamnya adalah pengaruh salah satunya adalah dari tingkat keasaman kertas, di mana akan berpengaruh menjadi berwarna kuning jika terkena udara, atau adanya serangga yang menggerogoti isi buku atau kertas sehingga berlubang, termasuk dalamnya adalah rayap. Juga kemungkinan terjadi dari peristiwa alam berupa kebakaran, banjir, angin topan, dan longsor. Saya akan bacakan nukilan dari isi buku di halaman 9. Ini adalah perkataan dari Fernando Baez. Selama 55 abad, buku telah dimusnahkan, dan kita sama sekali tidak tahu apa sebabnya. Ada ratusan kajian mengenai asal mula buku dan perpustakaan, tapi tidak ada satupun karya sejarah mengenai penghancurannya. Tidakkah ini mengherankan? Terakhir, ada quotes dari Joseph Brodsky yang mengatakan bahwa ada kejahatan yang lebih buruk daripada pembakaran buku, yaitu tidak membacanya. Oleh karenanya, selamat membaca buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.